Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berkirim Fatihah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar acara kita hari ini yang berkah bertambah lagi keberkahannya, apalagi kumpulnya kita hari ini memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Al-Fatihah ini kita hadiahkan untuk guru kita yang sedang sakit, yang sejatinya beliau yang ngisi, ya, Ustaz Kiai Haji Sholihin Hasibuan. Qadarullahnya beliau lagi sakit, maka kita Fatihahkan khusus agar Allah berikan kesembuhan, agar Allah berikan kesehatan, agar Allah curahkan rahmat dan ampunan bagi guru kita Kiai Haji Sholihin Hasibuan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman kami hitung sama Pak RW tadi, ini yang datang kurang lebih 300. Karena satu sab 27 Pak ya. Kali ini lebih 10 baris ini. Tapi yang jawab salamnya pecah 30. Kalau kata orang Palembang ndak suceng. Ya. Kalau Ustaz Sholihin Hasibuan kan banyak pantun ya. Karena beliau Medan, Bu. Medan, Betawi itu banyak pantunnya. Karena kalau kami ini blasteran, Sundo dusun, Sundo ogan ilir, jadi tidak pandai berpantun. Tapi ada pantun. Untuk pembukaan ini ada pantunnya. Insya Allah setelah dengar pantun ini, jawab salamnya semangat kalau. Insya bunyi HP pun. Terbuka TikToknya. Daun salam di pojok batu. Kurang kompak. Daun salam di pojok batu. Yang tak jawab salam kudoakan buntu. Galak buntu Bu. Wong Palembang ni tekato, takut bun. Ustaz aku tak takut mati. Tapi yang ku takutkan adalah hidup tapi buntu. Karena hidup buntu, hidup. Barak ngomong tu. Hidup tapi terasa mah. Nak beli ayam, mikir 3 kali. Iyo. Nak beli daging, apa lagi? Cabai mahal. Betul? Bawang mahal. Oh murah? Maaf lah, 2 bulan lalu aku belanja. Lah turun ya? Masya Allah. Lah turun dari mobil. Harga tetap naik. Pengen harga bawang sekilo 5.000. Pengen harga cabai sekilo 3.000. Doakan aku jadi presiden. Jangan Bu, berat biar Prabowo aja. Jangan berat jadi presiden. Ya, biar idak katik yang buntu, balik dari sini berduit galau, yang punya usahanya maju galau, yang sakitnya sehat galau. Apalagi yang belum pernah berangkat umroh diundang sama Allah Subhanahu wa taala.
Kita ulangi sekali lagi, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, kudoakan lakinya tidak berbini lagi. Yang malas jawab salam, kudoakan lakinya cari bini baru. Makanya jangan malas jawab salam. Karena apa? Mengucap salam hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya adalah wajib. Sayang bu aku nih sama ibu-ibu. Makanya tak galak ibu-ibu dapat kita ini kan perkara kecil kadang-kadang boleh perkara salam boleh tapi perkara salam juga boleh pahala. Maka setelah ini tak katik lagi ada ibu-ibu khususnya di daerah Talang Bubuk ini yang menyepelekan tentang salam, sehingga kalau ada ustadz mengucap salam jawabnya semangat. Kalau ibu-ibu lagi nyapu, Assalamualaikum Pak Haji, Waalaikumsalam, semangat. Karena apa? Tahu fadilah menjawab salam itu adalah wajib. Yang selama ini disapa sama bapak-bapak, Assalamualaikum Pak Haji, salam, udahlah Ustadz, tahu aku nak berasan, langsung udon duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang semangat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ila akhir ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Wa qala aidan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil jemaah. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana merupakan perjuangan risalah yang diperjuangkan oleh baginda Nabi, sehingga kita semua umatnya sampai detik ini masih dapat merasakan betapa manisnya iman serta indahnya Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati para aparatur pemerintahan setempat, Bapak RW, Bapak RT beserta dengan jajarannya, alim ulama, para tuan guru, cendekiawan, asatid wal asatidah yang turut hadir, yang kami cintai, hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan di bulan Rabiul Awal. Masjid, musala, langgar, pesantren, sekolah,
majelis taklim, majelis zikir, semua berbondong-bondong mengadakan peringatan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa yang melandasi itu semua kita kerjakan? Apa? Karena kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bu, nak aku sampaikan, jangan sampai sebulan Maulid, sebulan pulak datang, tetapi tidak ada satu sunnah pun yang melekat di hati kita, dan tidak ada pula niat kita untuk mengamalkan sunnah itu. Nol. Ya. Tak usah nak sebut, tak usah nak setiap peringatan ngambil satu sunnah, tak usah kebanyakan. Setiap setahun sekali ada satu sunnah yang kita amalkan sampai mati, tak kita tinggalkan. Bisa tak? Bisa tak? Bisa tak? Insya Allah kita ni lain dengan sahabat tu. Insya Allah sahabat tu iyo. Insya Allah kita apa? Ida. Udahlah Ustaz, aku lepas ke tanggungjawab. Insya Allah. Apa maknanya? Kalau Allah mengizinkan. Tapi kalau kita tak berijau, tak baca juga, niat tanamkan dalam hati nak mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kecintaan itulah kita rela meninggalkan segala apa yang biasa kita kerjakan di siang hari. Ada yang meninggalkan toko, ada yang meninggalkan laki, ada yang meninggalkan, mungkin yang ngajar meninggalkan jam ngajar, ada yang ngajar meninggalkan jam ngajar. Hati-hati, kaget pul PP lewat, tangkepnya. Lagi PNS yang macam-macam, ya. Yang meninggalkan toko, yang meninggalkan warung angkat tangan. Bini pos galau di sini caknya nih. Kita kata punya warung. Minggu kemarin kami ceramah di Masjid As'ad Balki. Itu ibu-ibunya sama cak ini, campuran, kurang lebih 300 juga. Iya. Pas kutanya siapa yang meninggalkan warung, banyak yang angkat tangan. Di sini tak kata. Subhanallah. Ada. Ada Ustaz aku nih, Khadijah aku nih. Wow. Tapi masih ada lagi. Iya. Ketika kita meninggalkan semua kegiatan kita di siang hari yang biasa kita kerjakan, melangkahkan kaki kita ke majelis maulid ini, tidak lain, tidak bukan sebab kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peringatan maulid, setiap peringatan maulid, jadikan momentum yang pertama menanamkan cinta yang dalam di dalam hati kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita terasa cintanya dengan Nabi. Karena di antara ciri-ciri orang yang cinta terhadap seseorang adalah dia yang senantiasa menyebut-nyebut nama. Ya, ibu-ibu dulu waktu masih muda, waktu kenal sama bapak ni termasuk primadona, besar, tinggi, belagak, berduit, baik hati, soleh. Ya, iyo ke baik? Laki aku tidak Ustaz, iyo ke baik? Doa, amin. Ya, maka ketika ibu jatuh cinta dengan bapak, yang ada di benak ibu apa? Kalau nyuci ingat rainya. Benar? Lagi tidur terbayang wajahnya. Benar tak? Sisip dikit kalau ada nama dia itu nama yang sama, keluar senyum semeringah. Nah, betul tak? Jadi wong yang cinta terhadap seseorang itu identik dia selalu menyebut-nyebut namanya. Maka kita tunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika,
salawatullah alaika, salawatullah alaika. Semoga salawat ini sampai kepada Nabi, sehingga pada akhirnya Nabi akui kita sebagai umatnya dan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Coba ngacung yang pengen ketemu sama Nabi, yang pengen dapat syafaat Nabi, yang pengen jadi bini Nabi. Baca telat ya. Adapun Nabi milih ya anak sahabat ya, tidak galak Nabi anak toke ya, anak sahabat. Ustaz, dak katik pula aku di zaman di Manado galak aku. Ya, insyaallah yang kita senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad kelak mendapatkan syafaatnya. Di majelis taklim setiap majelis baca maulid ya. Benar tak? Baca maulid bagus. Salah satu kecintaan seseorang itu diantaranya adalah membaca maulid. Kami juga buka majelis rutin di Masjid Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, zikir Asmaul Husna, Rabu malam Kamis. Kami sebelum zikir itu kami baca maulid yang ulami, karena cinta kami dengan almarhum Habibana Mahdi Syahab yang telah meninggal dunia. Betapa besar jasa beliau itu dengan solawat, dengan orang-orang yang cinta kepada Nabi. Kalau di Jakarta, Jakarta punya Habib Mundir Al-Musawwah. Kalau Sumsel punya Habibana Mahdi Syahab. Kami bu, kecil-kecil dulu bu, dapat dengarkan tahu salawat itu dari beliau. Apa salawat yang kami dengarkan pertama dulu? Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaikum Atqal Atqiya, Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaikum Atqal Atqiya. Dari situlah mulai tumbuh kepada baginda Nabi cinta di dalam hati. Dan dari situ pun tidak pernah berhenti kami bersolawat. Ada lagu baru kami hafalkan, Asyikul Mustafa, Ya Tarim, Salatun, Al-Fasalullah, Bushrolana, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi. Semuanya tidak lain kami lakukan itu semata-mata karena cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus cinta sama Nabi? Karena Nabi telah menunjukkan cintanya kepada kita. Nabi memperjuangkan Islam bukan dengan tanpa perjuangan. Nabi berjuang dengan darah. Nabi berjuang dengan keringat, mengorbankan anak istri, mengorbankan segalanya untuk Islam, sehingga Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Sampai sekarang kita merasakan rahmatnya kalau bukan karena perjuangan baginda Nabi saat ini ibu-ibu tidak kati apa pun. Sekarang ibu-ibu ini dijuluki manusia terkuat di bumi, betul? Ibu-ibu dijuluki manusia terkuat di bumi, betul? Yang kalau di jalan paling lawan dewek, bener? Jujur. Sen kanan belok kiri, ditegur marah-marah. Siapa itu? Ibu-ibu ras terkuat di bumi. Makanya bu, aku kalau ibu-ibu di depan ladak bahela mau anak kecil pakai jaket Honda. Kapan sen kiri belok kanan, ya salah. Nak ditegur kaget melawan lah dia. Nak ditabuk bedino, melanang begocok untuk hitungannya. Kalau bedino, itu apa namanya? Kena pasal gitu. Ibu-ibu ya, ras terkuat di. Yang sekarang ibu mendapatkan julukan itu, dulu sebelum Nabi datang ibu tak kata apa-apa. Anak perempuan tuh aib. Kalau dulu anak betina lahir dikubur, tak kata reti. Tahu Sayyidina Umar? Tahu Sayyidina Umar? Siapa? Ketemu di mana?
Tahu dari mana? Ada WA-nya, minta itu. Hah? Dari sejarahnya. Sayyidina Umar ini sebelum masuk Islam, Bu, terkenal. Katakanlah sekarang preman, siapa preman paling terkenal? Hercules. Ya, Hercules. Yang di Jakarta. Ya, matanya sudah hilang sikok, itu mata palsu itu. Ya, tangannya sikok, tangan palsu. Preman besar. Di Mekah waktu itu ada pasar ukas, tempat gulat. Kalau sekarang MMA. Ya, yang tinju itu nabu. Ya. Dulu ada tempat gulat namanya pasar ukas. Umar di saat itu tidak terkalahkan. Tak kata yang pucak ngalahkan Umar. Bengis Umar, bengis. Sadis, sangat sadis. Dulu. Saking sadisnya Umar ini di saat itu sebelum masuk Islam, sebelum beriman kepada Allah dan Rasulnya, taruhan dengan kawan-kawannya. Wah. Jadi ibu-ibu hamil itu. Aman betina kubur hidup anaknya. Ternyata Umar salah. Dikubur, Bu, anak betina tadi. Ya, karena apa? Anak laki-laki yang ditunggu, yang dinantikan oleh orang-orang masa itu. Maka ibu-ibu kalau Nabi belum keluar, rasa aku udah acak pakai seragam macam ini. Haro. Punah tidak berkembang biak Paling tidak ibu-ibu tuh pakai seragam hitam-hitam. Pocok hitam, bawah hitam, pakai cadar. Rumah kami bercadar juga. Tapi tidak hitam-hitam dia, kadang pink, kadang apa namanya salem, banyaklah. Ya, karena perempuan sudah merdeka. Datang Nabi Muhammad SAW membawa risalah, membawa agama yang namanya Islam dengan kitab yang namanya Al-Quran, memberikan kemuliaan kepada wanita. Wanita ditinggikan setinggi-tingginya. Betul? Lemak ibu-ibu nih. Anak nakal dikit, nah jangan nakal, surga di bawah kaki mak kau. Aku mak takut, anak takut dengan mak, dengan bapaknya melawan dia. Kau di tangan itulah musuhnya. Ya, kenapa? Sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, siapa di dunia yang harus aku muliakan? Ummuka, mak kau. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. 3 kali Nabi sebutkan ibu, baru bapak. Ibu, bapak. Aku yakin ada yang salah tafsir pasti. Nah, kan? Ada yang salah tafsir kan? Ini bukan bini 3 maksudnya, bukan. Maksudnya saking mulianya seorang ibu, ya, harus dimuliakan lebih dari bapaknya. Tapi jangan pula anak diajari kurang ajar. Udahlah nak, surga kau di sini nak. Sama menigo kau, bapak kau biarlah. Nah, tidak boleh. Karena surga ibu ada di bawah telapak kaki laki. Jangan macam-macam. Kami dari itu selesai. Menang Pak, aku belai Pak, aman, tenang Pak. Iya, anak kurang ajar sama kita gara-gara ibu ngajarinya. Lajulah kau. Anak kau masuk surga, kau masuk neraka. Nah, surga kau. Nah. Setuju tak? Setuju, inilah syariat. Ya. Iya. Maka kita tanamkan cinta di dalam hati kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang diampuni segala khilaf salah dosa yang lalu dan yang akan datang, tetap beliau mengingat kita di akhir-akhir hayatnya. Aku nengok jam dulu ya. Dengar lagi Bu. Kacau ini. Masih lama. Lewat dikit apa? Aku izin dulu, aman ya? Cak kemarin lagi. Lah bunyi titit. Pengurus maju, nak azan. Kaget Ustaz, aku tutup dulu. Gawat ini ya. Lewat dikit apa? Dengar lagi azan Bu, sekitar 8 menit lagi azan. Ya. Jadi ketika kita mencintai Nabi, sudah sepatutnya. Karena apa? Yang pertama, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman seseorang di antara kalian umatku, hatta akuna ahabba ilaih, sebelum aku, kata Rasulullah, lebih kalian cintai, min walidi, melebihi cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, wa waladihi, dan anak-anak kalian, wan nasi ajma'in, dan semua manusia yang ada di dunia. Ya, kita ni paling lemes kalau sudah muhasabah tentang wong tua, betul lah. Kapan sudah muhasabah wong tua?
Apalagi anak-anak sekolah senengnya anakku, Bu. Ingat pulang nanti kalian pulang melihat bendera kuning. Budak-budak tuh, Bu. Wow. Ibu kalian terbujur kaku, tiada lagi bernyawa. Wow, nangis Bu anak wong tuh. Atau ibu-ibu sini. Ustaz, aku lama yatim. Tak boleh terasa lagi. Budak-budak belum. Bahkan cinta kepada ibu yang kita cintai itu tidak boleh kita cintai terlebih dahulu sebelum yang kita cintai adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di akhir hayatnya baginda Nabi ketika didatangi sama sahabat Bilal, karena Nabi biasanya imam subuh. Waktu itu di Madinah Nabi tidak muncul-muncul. Sahabat Abu Bakar minta Bilal, mengutus Bilal untuk menjumpai Nabi di rumah, mengatakan, Nabi, imami kami salat subuh. Nabi menjawab apa? Wahai Bilal, sampaikan kepada para sahabat, tampaknya aku tidak sanggup lagi untuk imam subuh ini. Sakit aku lah sudah macamnya parah nian. Jadi silakan aku perintahkan kepada engkau, sampaikan kepada Abu Bakar untuk mengimami para sahabat waktu itu salat subuh. Datang Bilal ke masjid, nemunya Abu Bakar. Ya Abu Bakar, aku mendapat pesan dari Rasulullah, engkau diperintahkan mengimami kami sholat subuh ini karena Nabi tak lagi sanggup untuk mengimami kami karena sakitnya yang begitu parah. Sahabat saat itu, Bu, temenung kalau nangis. Ada yang nangis, ada yang menung. Nah, Abu Bakar ngomong, aku tak galak ngimam sapo selagi masih hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu adab yang mulia para sahabat, cintanya para sahabat yang begitu besar kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya Nabi pesankan sama anak beliau Fatimah, wahai anakku Fatimah, jika ada yang mencariku katakan aku tidak lagi bisa menerima tamu karena sakitku yang sudah parah. Kemudian datang utusan, Bu, seorang laki-laki berperawakan serem ngetuk rumah Nabi, yang buka Fatimah. Ketika Fatimah menyampaikan, wahai tuan, ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu karena sakit yang begitu parah. Akhirnya si tamu ngomong, sampaikan kepada ayahmu bahwa yang datang adalah aku. Siapa dia, Bu? Malaikat maut. Lemak, Bu, Nabi, Bu. Dia ketuk pintu men kita, tak lagi rasanya. Tak? Langsung. Ada yang pucuk gap, ada yang main gap di sini. Ibu-ibu kata, yang hobi TikTokan angkat tangan. Dak katik sini memang luar biasa nih, ahli surga kalau ini. Hebat ini Bu majelis ini. Apa yang diajarkan, Bu? Wah, ini ajarkanlah ibu-ibu kami di sana tuh, ya. Yang galak snack videoan angkat tangan. Katik. Yang kapan tahun baru nongkrong di Ampera angkat tangan. Keren. Awas terjengok di aku kucir ini kalau nih. Jengok di aku, nah ibu ni ngomong tidak datang juga. Viral ke, Bu, ya? PLG musuhnya kakek. Ya, sampai malaikat maut datang menjumpai baginda Nabi. Izin dulu, Bu, izin dulu ya Rasulullah. Aku dapat perintah dari Allah untuk menjemput engkau ya Rasulullah. Kira-kira engkau sudah siap belum ya Rasulullah? Nabi silakan, tidak apa-apa. Tapi, Bu, di situ ada Jibril. Jibril katakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku dapat pesan dari Allah untuk disampaikan kepada engkau bahwa Allah telah mempersiapkan semua malaikat, rasul, nabi-nabi yang pernah Allah ciptakan di dunia, di alam semesta ini untuk menyambut engkau di langit pertama. Nabi biasa baik. Ya Jibril. Ya biasa baik, tak ada pula senang. Jibril, yang nak aku tanyakan, yang ada di benak aku sekarang, yang ada di hati aku saat ini, yang ku khawatirkan wahai Jibril, kaifa ummati, bagaimana umatku nanti sepeninggalku. Wow. Nabi punya anak tak? Nabi punya bini tak? Punya sahabat tak? Tetapi yang dikhawatirkan Nabi, yang difikirkan Nabi di akhir hayatnya adalah, coba kita, ibu-ibu punya tanah 7 kapling Talang Putri, punya toko 3 pintu di Pasar Pelaju, punya kios di mana lagi?
Banyaklah pokoknya. Punya tambah igwa, tambah udang, punya walet segala. Ya, laki seger, laki gagah masih. Ketika di ujung-ujung hayat kita nih kalau nak mati Bu, terasa kita nih Bu. Makanya banyak yang dia sebelum mati itu kadang berpesan. Yang baru-baru meninggal ini istrinya siapa? Ikang Fauzi ya. Bu, terbobol nian Bu. Jarang ada lanang cek itu. Jarang ada laki-laki macam itu. Sampai di opname Bu. Nah, sedih bini meninggal. Kebanyakan apalagi di Palembang ini. Membini meninggal. Ya Ustaz, aku dah kuat Ustaz ditinggal dia. 25 tahun Ustaz bersama dalam hatinya. Yes. Betul lah. Idak laki di sini bukan sanung. Tapati ujung nian. Ya, bukan sini. Aku yakin memang di sini bapak-bapaknya bapak-bapak soleh kalau. Kalau tidak soleh, tidak mungkin ibu diizinkan majelis. Bener tak? Karena bapak nih bapak yang soleh, suami yang soleh, istri diizinkan untuk bermajelis tak? Itu soleh kan? Insya Allah ibu mati tidak lagi kawin selama 40 hari. 4 bulan lah. Tidak Bu. Iya, nyudah ke indah dulu. Iya, jangan balik di merengut dengan laki. Balik ke rumah. Assalamualaikum. Salam lain ini kata lakinya. Apa baik yang terjadi ini? Jengok laki. Apa jengok aku kamu ngasat nian? Tidak dong, aku tuh ngawas baik. Ngapo? Mikir ke mulai. Kau ini aku mati kawin lagi. Jangan tidak boleh berprasangka buruk. Baginda Nabi ketika nak meninggal dunia, beliau fikirkan kita, kaifa ummati wahai Jibril, bagaimana umatku wahai Jibril. Kaget setelah aku meninggal, mana mereka ini? Masihkah mereka beriman kepada Allah dan Rasul? Apakah mereka banyak yang murtad? Banyak yang ingkar dari Islam, tak lagi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Jibril naik Pak Bu ke langit. Dalam hadis qudsi dikatakan berjumpa dan mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dapat sebuah hadis qudsi yang disampaikan kepada Nabi, ya Muhammad, kata Jibril, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadaku untuk disampaikan kepada engkau wahai Jibril, ketahuilah wahai Muhammad bahwa tidak akan ada umat nabi-nabi sebelum engkau yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Sebelum umatmu yang terlebih dahulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nabi kita diturunkan terakhir. Keberapa nabi kita ni? Ke-25. Umat Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai ke Isa. Kaget masuk surga. Yang masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita takut. Yang kedua apa? Yang kedua Bu, ketika Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut, jangan dibayangkan sekarat itu cuma uji kita tak ngerasa ke. Pernah dituja 27 pedang? Pernah tak? Sudah mati budak di sini lagi, yakin aku. Ya. Gambaran yang Nabi katakan apa? Sakaratul maut, rasa sakitnya bagaikan ditusuk 700 pedang. Maka Nabi mintakan kepada Jibril, ya Jibril, mintakan kepada Allah, timpakan seluruh rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku ketika sakaratul maut, sampaikan ke aku baik, katanya. Timpakan ke aku baik, jangan kepada umatku. Bayangkan Nabi dijamin surga, tidak katik dosa, merasakan sakitnya sakaratul maut bagaikan ditusuk 700 pedang. Mana kita? Makanya wong kalau meninggal, pernah nyengok meninggal, nyelit yo, saking sakit yo. Iya, Nabi selalu nyambutnya. Kita sentak kan yo. Apalagi yang galak joget di pucuk panggung dengan biduan. Nah, jadi keluar dompet serat. Bini belum dijak belanja. Ternyata dia belanja disawer kenyo. Nah, kata malaikat Israel, "Woi, lanang ini, kata agok nih, lanang ini, tunggu bae kau." Kan azan kan. Kamu kulok galak nian malam ngado ke tuh Ustaz, malam kami saro balik. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seketika Nabi minta kepada Allah agar rasa sakit itu ditimpakan kepada beliau, jangan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka sepatutnya kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, setelah kita menanamkan cinta kepada Nabi, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengamalkan apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri baginda Nabi terdapat suri tauladan yang baik untuk kita ikuti. Yang masih ngefans sama artis, tinggalkan artis itu, ngefans sama baginda Nabi. Yang idolakan orang-orang Korea, orang-orang K-pop, tinggalkan K-pop itu, idolakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang idolakan band-band, tinggalkan band-band itu, idolakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jingok Bu, saat ini anak-anak kita yang ngefans sama Korea, tahan meniru pakaian orang-orang Korea. Mereka lemah, badannya seksi, kulitnya putih, kita badanlah gemrot, kulitlah gelap. Pakai baju udel kejingoan, ya Allah. Jingok, kata ambean. Jingoknya jijik. Timbulnya ngato. Jangan, ya. Itulah pentingnya kita mendidik anak kita agar mengidolakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kami kan betino tidur Khadijah, Ummul Mukminin, Khadijatul Kubra. Bagaimana beliau mengabdikan hidupnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Aisyah, tahu Khadijah Bu? Tahu Khadijah? Tahu dari mana? Jadi sejarah. Siapa beliau itu? Istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian punya anak. Siapa nama anaknya? Fatimah. Yo, yang hidup siapa? Fatimah. Singkat baik gitu. Panjang kagak sebut penyanyi ke kagak? Oh hatil atiyar Satimah. Bukan Sarmila bukan? Satimah bukan Fatimah, Satimah ya tak apa-apa lah jangan besar kona, agak lain itu ya. Ketika Khadijah di ujung-ujung hayatnya, tahu ibu sejarah Khadijah perempuan yang kaya raya. Karena kita ini kan ada kategorinya Bu, ada jutawan, ada belum bangsawan kerajaan. Yang berduit ini yang berduit jutawan, terus siko-siko, bingung aku. Jutawan, sultan kaget. Tapi Ahmad aku tahu kaget sultan. Jutawan, miliarder, konglomerat. Khadijah itu saat itu konglomerat, kasta tertinggi orang kaya. Ketika menikah sama Nabi, dihibahkan seluruh hartanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu. Ada yang nak niru Khadijah di sini. Lakinya kebetulan ustad, pokoknya ayah, toko di Paju jual, tambak di Tanggal Bontong jual, tanah di Talang Putri jual, hibahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khadijah hidup miskin dengan Nabi. Bahkan Nabi itu bajunya tambal-tambalan. Galak ibu cah itu, jangan ustad, biarlah aku dah saja Khadijah. Puncaknya kemuliaan Khadijah ketika sebelum meninggal dunia, beliau sampaikan kepada baginda Nabi, nih ciri-ciri istri yang salehah. Tiru ya, ini tidak ada pakai duit. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, ketika nanti engkau temui aku telah tiada di dunia ini, mati aku dikuburkan di dalam tanah. Ketika itu engkau menyeberangi sungai dalam dakwahmu ya Rasulullah, sedangkan tidak ada jembatan di sana. Tolong kau gali kuburku ya Rasulullah, kau susun jadi tulang belulangku menjadi jembatan untuk kau menyeberangi dalam dakwahmu ya Rasulullah. Ada manusia macam itu? Ada perempuan yang macam itu? Tidak kan? Tidak kate. Setidaknya kita bisa meniru. Laki balik biasa gaji terima 5 juta, terima 4 juta. Laki lah ngejelas ke deh, 1 juta ini ibu kebetulan butuh nian. Kakak tak ngomong sama kau lagi, langsung tunjuk ke ibu 1 juta. Lah dijelas ke panjang lebar masih sudahlah kakak tuh sayang sama mak tuh lah. Ini contoh-contoh bini
ahli neraka. Hati-hati, jangan. Tidak boleh kecuali ini aku ajarin, kecuali biasa njuk 4-5 juta, nerimo 3 juta, kapan buka HP? Tak sengaja terjingok anak lagi main. Ya, makasih ya TF-nya. Jangan coba-coba, jangan diapa-apa kok. Nasihati, Kak, ngaku kakak cak ini. Apa kurangnya adek, Kak? Cak itu, jangan nak marah-marah, Bisa jadi kita kurang menghargai keberadaan suami. Sibuk kita dengan majelis sampai lupa ngurus laki, tak boleh. Ustadz, kalau dihadapkan datang ke maulid dengan aku ngurus laki, yang mana yang nak aku dulukan? Ngurus laki. Apalagi kalau lakinya pergi sebulan sekali. Jarang balik. Ini kapan laki balik? Puasa Senin Kemis. Bibi ini nyari balak nih ini. Laki lo yang lama balik. Rindu dengan bini. Nama tuntutan pekerjaan. Dah. Apalagi laki tak do neko-neko, tak do macam-macam. Manut baik. Kadang-kadang melelakinya benar kalau bininya gila. Bener tak? Kadang-kadang bininya benar, lakinya gila. Kadang pernah dua-duanya gila kalau. Ini yang gawat ini. Ada kejadian 2 laki bini preman, anaknya jadi ustad. Bisa jadi ini ada doa yainya. Wong preman, tapi jangan kata dia pengen anak jadi preman. Kalau baca aku preman ustad, anakku jadi kiai. Kenapa? Mana tahu dia kagak yang nolong aku di akhirat kagak. Ada dah hadisnya? Aduh, siapa yang hafal? Kasih hadiah. Apa ada hadisnya? Ada yang hafal? Idza mata banu Adam, ketika anak cucu Adam, in qata'a amaluhu illa min salah. Meninggal dunia maka terputus segala amal kecuali 3. Shadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin saleh yad'u lahu. Yang ketiga nih, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan wong tuanya sehingga tahu bapaknya galak maksiat di dunia dulu. Sholat tak pernah, gawenya nganu wong bae. Akhirnya apa? Diangkat tangan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudahlah dia berdoa, dia baca Quran pula. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Terus anak selesai. An-Nazi'at habis, Abasa, Infitor, Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Buruj, Al-Tariq, Al-A'la, Al-Ghasyiyah, terus sampai Anas. Aku sebutnya habis waktu gitu. Iya ya. Ini anak menjadi wasilah keselamatan bagi orang tua. Jadi maulid ini ajang memperbaiki diri, bukan mencintai Nabi, tetapi mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah figur terbaik ketika Nabi disejajarkan dengan kepemimpinan. Ustaz, aku seorang pemimpin. Nabi pernah mimpin negara. Ustaz, aku panglima perang. Nabi pernah jadi panglima perang terbaik. Bahkan Nabi tidak pernah kalah. Pernah kalah Ustaz di perang apa? Perang Uhud. Kapan? Ketika 70 pemanah tidak taat dengan perintah Nabi. Nabi katakan 70 pemanah yang hafal Quran di atas bukit, jangan pernah tinggalkan pos kalian sebelum ada instruksi dari aku. Siap ya Rasulullah. Tetapi ketika saat itu kaum Quraisy, kafir Quraisy kalah, mundur. Di pucuk bukit ini 70 pemanah muslim yang hafal Quran, dia tergiur dengan ghanimah, harta rampasan. Tak katik lagi CS, lah habis galau, lah mundur galau musuh tuh. Ini harta rampasan kita mbak. Akhirnya saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam, mimpin perang kafir Quraisy, memerangi Islam. Saat itu melihat kaum muslimin yang ada di pucuk bukit 70 pemanah itu turun, dia mutur di bukit, putar bukit katanya. Pemanah di pucuk turun galau. Disitulah Nabi mengalami kekalahan. Bukan karena Nabi tidak hebat, tetapi karena 70 pemanah ini yang tidak taat dengan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi terluka, Nabi berdarah. Ya, kalau Nabi itu darah nyampak ke bumi, bumi berput nak makan. Betul tak? Yang kedua, kita mencontoh Nabi wajib dan harus dan tepat, apple to apple, karena Nabi manusia cak kita biasa. Betul ya? Dalam qasidah burda dikatakan Nabi itu basyarun la kal basyari,
Manusia cak kita tapi bukan manusia biasa. Bukan sembarang manusia. Nabi makan tak? Nabi minum tak? Nabi tidur tak? Tak. Nabi berkeringat tak? Bedanya keringat Nabi itu wangi bagaikan kasturi. Kalau wangi kita bau terasi, bau jengkol, bau jering, bau asem. Wah Ustaz, aku tahu nian bau badan aku, makanya minyak wangi 2 botol aku kapan pergi. Masya Allah ya, direndam ke minyak wangi. Keringat Nabi wanginya luar biasa. Yang kedua, Nabi tidur tak? Tidur. Kita tidur tak? Tapi tidurnya Nabi itu tidur ayam. Karena apa? Nabi tidur di atas pelepah kurma. Sehingga kalau bangun Nabi kadang-kadang tercepat di pipi Nabi pelepah kurma. Kalau kita tidur di mana? Spring bed Ustaz. Apa mereknya? King Coil Ustaz. Kapalah tuh. As-salatu khairum minan naum. Saking lemahnya AC kasur tadi. Di baliknya Bu kalimat tadi. An-naum khairus salat. Tidur lebih baik daripada salat. Narik selimut. Kapan bangun? Jam 7. Astagfirullahaladzim. Istighfar pula. Padahal lah bangun pasuk. Benar tak? Ada tak? Tak hati. Ada mana ini? Hati Ada Ustaz laki aku. Nah, ya. Ingat, laki jangan dimarahi. Ingat ke laki itu tak boleh dibentak. Tak boleh walaupun baik. Baik-baik. Laki-laki itu batu Bu. Kalau diantem dengan batu dia hancur. Dipanasi dengan api dia pecah. Apa yang bisa melubangi batu tanpa memecahkannya? Air. Kasih sayang. Cari batu sayang. Hancur-hancur batunya. Ya. Kiasannya itu air. Maka jadilah air untuk melubangi batu. Jangan sama batu. Ustadz, kami ini kan ras terkuat di dunia. Iyo. Pengen jadi janda. Itu baik masalahnya. Kalau pengen jadi janda ya sudah lajulah. Mendak galak jangan. Masyarul hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita jadikan ajang untuk kita mencintai baginda Nabi dan mengamalkan setiap sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang biasanya makan pakai sendok, beguyur pengen niru Nabi makan pakai jari. Berapa sunnahnya Bu? Berapa sunnahnya? 3. Boleh juga 5. Kalau ibu lagi majelis makan pakai nampan, jingok. Kalau kawan tadi makan pecak beko, jangan 3 jari habis. Sesuaikan ya. Juga kalau makan bubur jangan pakai tak makan kamu ya. Tidak makan bubur cair. Habis ya. Nabi tidurnya tidur ayam. Maka kita tidur jangan pules nian. Jangan pula begadang. Apalagi Nabi makanlah sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan dibalik. Makan pas lapar, berhenti belum kenyang. Jangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir mengamalkan 2 amalan yang tidak pernah ditinggalkan sampai wafatnya beliau. Yang pertama, beliau menjaga salat witir dalam keadaan genting maupun aman, perang maupun tidak perang, Nabi tetap jaga witirnya. Yang kedua, Nabi mengamalkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Raka'ataini qabla subuh khairud dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih utama daripada dunia dan seisinya. Maka amalkan 2 amalan ini. Tapi pesan aku, jangan sampai ketika sudah kau belia subuh, Allahu Akbar, selesai pagi-pagi ke Indomaret, beli odol, beli sikat gigi, beli sabun, tidak galak bayar. Ngapo? Kata Ustadz, 2 rakaat sebelum subuh lebih utama daripada dunia dan seisinya. Lah aku dapatkan dunia sama isinya. Ngapo? Dan nak bayar lagi aku. Lah sudah 2 rakaat sebelum subuh, kena tangkep. Tetap bayar. Maknanya apa? Lebih mulia daripada dunia dan seisinya 2 rakaat sebelum subuh. Tapi jangan juga salat sunat 2 rakaat sebelum subuh tapi subuhnya tidak digawekeun. Kacau pula ini Ada Bu, banyak itu ibu-ibu, bapak-bapak juga.
Tekato nak ngamalkan sunnah, bangun tahajud 100 rakaat. Allahu akbar. Oh, ingat dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oh, baca Al-Baqarah. Ini tak? Kapan subuh dia tidur? Bangun jam 8 pagi. Astagfirullahaladzim, aku kesiangan. Tadi malam subuh, tahajudnya kebanyakan. Nah, jangan. Ya, tahajudnya dikerjakan, yang wajibnya jangan ditinggalkan. Insyaallah kumpulnya kita hari ini menjadi sebab kumpulnya kita kagak di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ya ketika doa ibu, nanti Al-Fakir siapkan sedikit waktu untuk masing-masing berdoa. Minta tolong diselipkan doa untuk guru kita Kiai Haji Sholihin Hasibuan agar diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم نور قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والهداية والحكمة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا وعلما نافعا وعمرا طويلا مباركا وحسن الخاتمة. وجعلنا وإياهم من أهل الذكر وأهل الفكر وأهل القرآن وأهل الجنة ومن السابقين بالخيرات وقد حاجاتنا يا الله. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, gugurkan dosa-dosa khilaf kami ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jadikan perkumpulan ini ya Allah sebab Engkau gugurkan dosa khilaf salah kami ya Allah, yang sengaja maupun tak sengaja ya Allah, yang besar maupun yang kecil ya Allah. Ighfir lana ya Allah, waqdi hajatina ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah. Datang kami ke sini ya Allah membawa masalah, selesaikan masalah kami ya Allah. Datang kami dalam keadaan kekurangan ya Allah, maka cukupkan ya Allah. Datang kami ya Allah dengan problem, maka selesaikan problem kami ya Allah. Ya Allah, bil khusus ya Allah guru kami yang sedang sakit ya Allah, Kiai Haji Sholihin Hasibuan ya Allah. Angkat penyakit beliau ya Allah, sembuhkan beliau ya Allah. Sehatkan badan beliau ya Allah, fikiran dan hati beliau ya Allah, agar dapat berdakwah seperti halnya sedia kala ya Allah. Waqdi hajatina ya Allah. Kabulkan hajat ya Allah saudara-saudari kami ya Allah, jamaah kami ya Allah, keluarga kami ya Allah. واحفظنا وإياهم من شر الجن والإنس والشياطين ومن شر كل شيء ومن شر كل دابة ومن الأمراض والبلاء والطاعون ومن الفتن ومن الدين ومن آفات الدنيا والآخرة.
اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عصرا إلا يسرته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih untuk Bapak. إن الله